yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan anggrek dari pukul jam 7 hingga jam 2 siang. Sebelumnya, boleh saya lihat gelang tangannya, Ibu? Boleh. Boleh sebutkan namanya? Nama saya Salsabila Putri. Baik, senang berkenalan dengan Anda. Ibu biasa dipanggilnya siapa? Salsa. Salsa. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana hari ini perasaan Ibu? Baik sih, tapi kadang saya tuh akhir-akhir lagi banyak pikiran. Saya melihat Ade juga tampak sedikit lelah ya. Hari ini saya akan bertanya-tanya dengan Salsa mengenai kondisi yang sedang Salsa alami. Tujuan pertemuan ini adalah membantu Salsa mengungkapkan perasaan dan mencari cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Semua informasi yang Salsa sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya ya. Apakah Salsa bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah bersedia? Iya, saya bersedia. Jika selama percakapan ada hal yang membuat Anda kurang nyaman, silakan sampaikan kepada saya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Salsa saat ini? Kayaknya kalau hari ini saya ngerasa cukup stres ya. Baik, terima kasih sudah bersedia menceritakannya ya. Bisa Anda ceritakan apa yang buat Salsa membuat stres? Saya sekarang kan mahasiswa akhir semester ya. Jadi saya tuh kadang capek banget ngerjain skripsi dan sampai sekarang belum selesai-selesai skripsinya. Jadi skripsi itu menjadi sumber utama yang membuat Salsa menjadi tertekan ya. Iya, Apa yang paling Salsa khawatirkan terkait skripsi tersebut? saya takut deh Bu, saya nggak bisa lulus tepat waktu. Kan nanti sayang ya harus bayar UKT lagi. Saya memahami kekhawatiran Salsa. Sejak kapan perasaan itu muncul? Seingat saya sih sekitar 3 bulan terakhir. Terus apa yang biasanya Salsa rasakan ketika memikirkan skripsi? Aduh, jantung saya kayaknya sulit ini deh, selalu berdebar terus kadang nggak bisa tidur dan kadang tuh terlalu fokus gitu loh, sulit, kadang gampang nggak fokus gitu. Bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari? Kadang saya tuh lebih ini sih, sering malah lebih scroll TikTok atau main handphone, terus saya kadang bikin malas saya belajar juga dan sering nunda pekerjaan. Terus ketika sedang menghadapi situasi itu, apa yang sering kamu lakuin? Biasanya kalau saya lagi burnout sama skripsi, saya biasanya main sih, kadang main handphone atau enggak saya tidur. Apakah cara itu buat menyelesaikan masalah? Enggak juga sih. Terus menurut Salsa, apa yang menjadi hambatan terbesar dalam menyelesaikan skripsi? Saya takut salah lagi Bu, saya takut nanti direvisi lagi skripsi sayanya. Jadi rasa takut membuat Anda menunda pekerjaan skripsi ya? Iya. Selain kesulitan yang Salsa alami, saya yakin Salsa memiliki kemampuan yang dapat membantu menyelesaikan skripsi. Menurut Salsa, kemampuan apa yang Salsa miliki? Kadang saya tuh kalau lagi males banget, tapi kadang kalau misalkan udah mulai mengerjakan tuh saya rajin sih Bu. Bagus sekali, itu merupakan kemampuan yang positif. Selain itu, siapa yang biasanya memberikan dukungan kepada Salsa? Ya pastinya sih orang tua dan teman-teman terdekat saya ya. Bagus, dukungan keluarga dan teman merupakan sumber kekuatan yang sangat baik. Salsa saat merasa cemas atau tertekan, tubuh biasanya ikut bereaksi seperti jantung berdebar dan sulit berkonsentrasi. Nah, terus salah satunya cara yang dapat membantu mengurangi ketegangan adalah latihan tarik napas dalam. Apakah Salsa bersedia untuk mencobanya? Iya, saya bersedia. Baik,
Silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Ayo duduk. Kelihatan nggak? Terus letakkan kedua tangan di paha. Lalu tarik napas melalui hidung. Terus hembuskan lewat mulut. Ayo lagi ya, sampai 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Lakukan lagi ya, tarik lagi, hembuskan. Oke, udah ya. Bagaimana perasaan Salsa setelah melakukan tarik napas dalam? Saya merasa lebih rileks aja sih. Bagus sekali. Latihan ini dapat Salsa lakuin kapan saja ketika merasa cemas, terutama sebelum bimbingan skripsi atau saat merasa terbebani. Oh iya, baik Bu. Selain latihan napas dalam, menurut Salsa, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan mulai hari ini agar skripsi dapat berjalan lebih baik? Mungkin saya akan coba buat membuat jadwal belajar saya, dan saya tuh biasanya nanti akan mengerjakan atau membuat target untuk mengerjakan skripsi saya sih. Target seperti apa yang realistis untuk Anda? Kayaknya menurut saya menyelesaikan minimal 2 halaman revisi di setiap hari. Menurut saya itu target yang baik dan realistis. Apakah Salsa yakin dapat mencobanya? Ya, saya akan berusaha sih. Bagus sekali. Saya menghargai usaha dan motivasi yang Salsa miliki. Baik Salsa, tidak terasa kita sudah berbincang selama kurang lebih dari 10 menit. Dari pembicaraan kita hari ini, saya memahami bahwa Salsa mengalami stres karena tuntutan penyelesaian skripsi dan kekhawatiran tidak lulus tepat waktu. Iya, benar Bu. Tadi kita juga menemukan bahwa Salsa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas ketika sudah mulai mengerjakannya, memiliki dukungan dari keluarga dan teman, serta telah belajar melakukan latihan tarik nafas dalam untuk membantu mengurangi kecemasan. Iya. Coba sebutkan kembali apa yang akan Salsa lakuin setelah pertemuan ini. Saya akan melakukan latihan tarik napas dalam saat saya merasa cemas, dan saya bisa membuat target penyelesaian minimal 2 halaman revisi skripsi saya setiap hari. Sangat baik. Bagaimana perasaan Salsa setelah berbincang-bincang hari ini? Wah, saya merasa lebih lega ya Bu, dan lebih termotivasi nih buat ngerjain skripsi saya. Saya senang mendengarnya. Semoga rencana yang telah dibuat dapat membantu Salsa mengurangi stres dan menyelesaikan skripsi dengan baik. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sampai bertemu kembali.